Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang stimulasi anak biar cepat ngomong. Jadi ini aku berdasarkan yang aku pelajari maupun yang langsung aku praktekkan. Dan ternyata yang berdasarkan aku yang pelajari dan langsung aku praktekkan ke anak itu pengaruhnya sangat besar sekali atau 100% sukses ya teman-teman. Jadi apa aja? Yang satu, poin pertama yaitu sering diajak ngomong ya. Jadi anak itu sering diajak ngomong sejak kapan? Yaitu sejak masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan diajak ngomong, iya, karena itu ternyata sangat pengaruh sekali ya. Jadi kelihatannya itu belum bisa apa-apa, tapi sebenarnya mereka anak itu mendengar ya. Dan apa yang didengar itu terekam di otak dan tersimpan. Nah, sehingga saat dia sudah bisa ngomong banyak sekali kosakata yang dihafalkan gitu. Makanya ada yang bilang saat hamil sering-seringlah dengarkan murotal atau apa. Ternyata banyak yang hafidz Quran karena cuma denger-dengerin kayak gitu dari kecil karena sudah didengarkan hal yang seperti itu. Ternyata benar teman-teman. Tapi masalahnya waktu itu saya tidak rutin mendengarkannya. Jadi tidak rutin saya dengarkan, cuma saya sering ngomong, saya dengarkan cuma seingetnya dan saya banyak lupanya, tapi sering saya ajak ngomong. Saat bayi juga sering diajak ngomong. Terus waktu anak belum bisa berdoa kayak makan dan minum kayak gitu, aku berdasarkan pengalaman aku atau yang aku praktekkan ke anak waktu masih menyusui, mau makan, mau minum, saat anak belum bisa ngomong, saya yang ngomong. Apapun anak yang nggak bisa ngomong, misalkan doa mau tidur atau apa, hal-hal yang belum dibisa itu saya yang ngomong. Misalkan ayah, bunda atau apa gitu, ini pak, ini simbah, ini neneknya, ini anunya, itu saya yang ngomong, yang keras. Saya ajak ngomong meskipun dia belum bisa ngomong, tapi dia mencerna. Ternyata dia bisa mencerna. Jadi pas saat usia 1 tahun baru bisa ngomong, dia sudah hafal doa akan makan dan minum, doa tidur, padahal masih usia 1 tahun. Karena apa? Karena saya sering melafalkan ke anak tersebut gitu, sehingga saat sudah bicara banyak sekali kosakata dan banyak doa-doa yang sudah mulai hafal tanpa saya ajarin, karena dia hanya cukup mendengar dari sejak dalam kandungan sampai dia saat bisa ngomong itu sudah bisa gitu teman-teman, sudah banyak kosakata. Terus yang kedua yaitu naikkan tekstur makanan. Jadi saat bayi usia 6 bulan itu kan sudah diwajibkan MPASI atau ya sudah makan ya, karena kalau susu saja atau ASI saja itu tidak cukup ya, sehingga usia 6 bulan itu tetap ada ASI atau susu tapi harus makan. Itu harus naik tekstur. Jadi kalau saya dulu 6 bulan pertama lembut, terus 7 bulan, anak 7 bulan agak kasar, 8 bulan lebih kasar lagi gitu. Tujuannya naik tekstur itu apa? Tujuan naik tekstur itu yaitu agar anak bisa berproses mengunyah. Jadi kalau misalkan lembut terus, itu kan dia proses mengunyahnya cepat gitu ya, jadi kurang. Kalau misalkan dia makanannya lembut terus, kurang proses mengunyahnya. Nah, tujuan proses mengunyahnya itu apa? Tujuan proses mengunyah itu untuk merangsang sensorik mulut. Jadi di sini ada sistem syaraf yang mana ini sangat mempengaruhi anak bisa bicara. Jadi kan ada tuh anak yang usia 1 tahun dia bubur terus akhirnya dia pas waktu bisa ngomong, dia bisa ngomong tapi ngomongnya kurang jelas gitu. Karena apa? Mungkin saraf sensoriknya, nah itu teksturnya makan itu tidak dinaikkan, sehingga seharusnya dia bisa ngomong dengan jelas, dia belum jelas juga karena tekstur makanannya tidak dinaikkan, sehingga proses mengunyahnya atau stimulasi mulutnya itu kurang gitu. Jadi itu manfaat menaikkan tekstur makanan. Jadi kalau anak saya dulu usia 10 bulan atau 11 bulan itu sudah makanan orang dewasa, jadi nggak perlu disaring, nggak perlu digecek-gecek kayak gitu, nggak perlu. Jadi udah
dia bisa mengunyah sendiri, meskipun waktu itu belum usia 10 bulan 11 bulan, itu belum tumbuh gigi waktu itu anak saya. Terus yang poin ketiga yaitu saya kasih makanan yang keras-keras tapi aman gitu. Apa itu makanan yang keras-keras? Saya kasih kayak ceker kayak gitu. Pernah kan misalkan masak soto atau masak opor ayam yang gak pedas gitu, ada tuh ya cekernya. Nah, aku kasihkan ke anak aku suruh pegang sendiri, makan sendiri. Nah, itu kan dia juga apa, dia kan belajar proses mengunyah, dan itu juga mempengaruhi untuk apa ya, rahang giginya itu, biar gigi juga cepat tumbuh. Makanya waktu anak saya pertama kali tumbuh itu, yang tumbuh nggak dari depan dulu, depan cuma gigi susu aja, terus langsung ke gigi geraham, karena dia lebih sering ngunyah di gigi geraham sini, bagian geraham sini gitu. Dan itu aku lakuin sebelum anak saya MPASI. Jadi sebelum MPASI, sebelum saya rutinkan makan setiap hari MPASI itu, saya kasih makanan yang keras-keras dulu buat pengenalan, sama buat dia untuk belajar mengunyah. Dan itu saya lakukan sampai anak saya bisa mengunyah dengan benar dan makan dengan benar ya. Dan setelah itu ya alhamdulillah, anak saya sudah bisa ngomong usia 1 tahun, dan 3 tahun dia sudah bisa ngomong R. R itu kan apa ya, kosakata yang sangat sulit dilakukan oleh anak balita ya. Anak yang 5 tahun saja belum tentu dia bisa ngomong R. Nah, anak saya usia 3 tahun sudah bisa ya, karena salah satunya saya memakai atau melakukan stimulasi tersebut. Dan ini juga bisa dipraktekkan buat orang tua yang punya anak atau anaknya masih dalam kandungan. Itu bisa dipraktekkan biar cepat bisa ngomong. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.